Halo, masih ketemu di channel YouTube Sukses Beternak dengan saya Obung Kusnadi. Kali ini kita akan mengedukasi ke teman-teman semua bahwa yang ada di farm itu layoutnya mesti seperti apa, gitu kan? Supaya tatanan atau apa-apa yang diperlukan sarana prasarananya mesti harus bagaimana untuk menghindari penyebaran penyakit, juga untuk membatasi ruang gerak tamu ataupun barang ataupun segala sesuatu yang sebenarnya ini standar yang ada di farm kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya kita coba ngobrol dengan pemilik atau owner Innovav Indonesia, ya, Mas Ardan. Yuk ikutin saya, yuk. Assalamualaikum, Mas Ardan, ketemu lagi. Siap. Ini ownernya Innovav Indonesia, Mas Ardan. Nama lengkapnya siapa, Mas? Boleh dikenalin? Saya Ardan Yoga Benevico dari Innovav Indonesia. Selamat Ya. datang teman-teman di kandang kami. Oke, Mas Ardan, ini kan kita mau coba edukasi ke teman-teman bahwa di farm itu mesti ada apa aja sarana dan prasarananya, ya kan? Di samping ada pagar, ada gudang, ada tempat penyimpanan pakan dan lain sebagainya. Nah, kayaknya juga tools di farmnya Mas Ardan ini kan sudah mendekati standar, walaupun memang mungkin ya jauh dari sempurna lah ya. Nah, boleh di-spill satu-satu, Mas Ardan. Oke. Apa saja sih yang ada di farm ini selain ini ada pagar ya, Selain kandangnya terus. selain kandangnya gitu kan? Selain kandangnya. Berarti Ya. kalau dari farm itu memang kita memang jauh-jauh dari kata sempurna. Cuma memang sedikit demi sedikit kita lengkapi. Ya. Atribut-atribut yang memang penting, Ya. tapi jarang dilirik sama teman-teman peternak. Gitu. Dari yang pertama adalah di belakang sana ada kandang karantina. Oh, jadi kita tadi masuk ke sebelah kiri itu teman-teman. Itu Di situ langsung. ada kandang karantina ya. Betul. Nah, yang pasti kan memang untuk mengkarantina yang sakit nih ya, Mas ya. Betul, dan hewan yang baru datang, Pak. Oh, yang baru datang juga dikarantina di sini juga. Betul. Terus perlakuan khususnya apa aja nih di sini? Kalau di treatment pertama itu 2 minggu di kandang karantina, khususnya untuk adaptasi pakan. Yang kedua kita pemantauan penyakit selama 2 minggu. Jadi pemberian vitamin, kita cek kalau misalkan ada penyakit kulit, kita treatment di depan, treatment selesai, jangan sampai intinya keluar dari kandang karantina itu masih bawa penyakit ke kandang utama. Oh, iya. Jadi untuk pencegahan pertama lah ya di Betul. sini ya. Gitu. Oke, selanjutnya apa lagi nih, Mas, yang bisa di-spill ke teman-teman supaya farmnya juga mencerminkan Oke. seperti Mas Ardan lah. Oke, kalau setelah kandang karantina kita punya gudang, Pak. Gudang yang memang kita taruh di depan. Ya. Tuh, jadi Nah, ini gudang taruh di depan ini tujuannya untuk apa, Mas Ardan? ini untuk memudahkan bongkar muat, Ya. ditambah lagi untuk supaya nggak banyak mobil keluar masuk, Pak. Oh. Jadi biar bongkar muat di depan, misalkan kita kan jualan kotoran domba juga yang Ya. sudah difermentasi. Jadi kalau misalkan dari tempat pengolahan sudah penuh, kita packing di sini biasanya. Iya. Jadi ketika ada penjualan pun mobil langsung masuk, bongkar di sini langsung keluar. Jadi nggak perlu harus bolak-balik ke belakang. Boleh tahu nggak, Mas Ardan, teman-teman ini jual pupuknya berapaan? Kita per karung teman-teman itu di 25.000 per karung. 25.000. Bobotnya kurang lebih di 20 kilo. Iya. Di samping juga untuk barang-barang yang lain ya. Betul. Ini ada kayak dolomit, ada Ya. zeolit, ada buat palung pakan, ada segala macam kita taruhnya di depan, Pak. Ya. Saya inget dulu waktu jadi karyawan itu ya, kayaknya ada konsep Jepang itu yang ada namanya 5S itu ya seperti Betul. ini juga gitu. Betul. Mas Ardan jangan-jangan juga sudah jadi trainer of trainer itu ya. Enggak, baru terinspirasi. sih, Pak, Terinspirasi sama itu aja ya. Iya. Oh iya. Bagus juga ini idenya, Mas Ardan. Selanjutnya apa nih, Mas Ardan? Kalau kayak tungku pembakaran ini untuk apa nih, Mas Ini Ardan? sengaja kita buat pengolahan limbah, Pak. Oh, limbah apa nih? Namanya incinerator kan. Incinerator ini dia bakar sampah tanpa asap.
Iya, 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 Jadi iya, kita iya, iya. bikin buat bakar sampah, modelnya kayak panggangan sebenarnya Pak. Iya. Jadi api di bawah itu jaraknya agak jauh ke mungkin sejengkal ke sampahnya. Jadi dia terbakar tapi nggak pakai asap. Gitu. Oh, Asapnya iya, minim iya, banget, asapnya minim banget. Gitu. Tujuannya memang untuk ini ya, di samping tempat sampah juga untuk Betul. apa namanya? Yang lain ya, untuk membakar sampah-sampah yang lain ya. Betul. Terus saya lihat ini lingkungan ini rokok, puntung rokok satu pun nggak ada. Ini apa memang Mas Ardan sengaja dibersihin sebelum saya datang atau memang ini Enggak. terus bersih terus begini, Mas? Awalnya banyak Pak, awalnya Iya. banyak teman-teman yang kerja di sini pun terbiasa untuk buang sampah ke luar. Cuma memang setelah kita perjalanan makin lama, kita tahu bahwa ya ketika sudah ada asbak ya teman-teman mohon buangnya ke asbak. Oh. Karena saya pun sering ketika ke kandang itu mengutin sendiri terus teman-teman lihat, Iya. ada malu Pak. Iya, 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 iya. Terus akhirnya ya terciptalah budaya ya buang sampah pada tempatnya. Gitu. Walaupun butuh waktu bertahun-tahun ya Iya, untuk membiasakan merubah budaya itu ya. Itu sulit banget. Tuh. Kebersihan sebagian dari iman tadi ya. Betul. Terus yang di sini ruangan apa nih, Mas? Oke, di sebelah gudang ini kita ada drum pakan, Pak. Dan ini tempat pengolahan pakan. Ya. Jadi di sebelah sana ada yang keramik. Bagian keramik itu tempat kita mixing biasanya. Jadi misal kita habis panen daun singkong, mau kita bikin silase, itu kita cacah dulu di situ, kita chopper dulu. Setelah itu nanti dimasukin drum. Ketika pembuatan complete fit, kita punya wadah onggo di sebelahnya. Oh, iya, 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 Nanti iya. ketika sudah jadi silase, mau kita jadikan complete fit, baru kita mix di keramik. Oh, di keramik ini ya. Kita chopper lagi bareng. Boleh disorot di keramiknya, di spill supaya teman-teman juga tahu nih. Itu. Berarti ini penuh semua ini Mas Ardan ya? Ini sudah ada yang kosong, Pak. Sudah ada yang Jadi kosong. kita ada jadwal. Kita ada jadwal panen lagi nanti di pertengahan puasa memang. Nah, ini teman-teman, ini tempat untuk nge-mix complete fitnya sebelum dikasih ke si domba. Ini lagi makan sore, jadi masih kotor. Biasanya habis makan langsung SOP-nya langsung dibersihkan, Oke. langsung disapu. Nah, kalau yang ini untuk apa namanya? Tempat onggoknya ya. Betul. Biasanya kalau di tempat onggo ini sendiri kita onggoknya datang, selang 1 hari biasanya langsung kita bikin complete fit, Pak. Jadi penjadwalannya bikin silase dulu, terus konsentratnya sudah stok dulu, baru kita bikin complete. Berarti tiap hari bikin itu ya? Enggak, sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Jadi drum ini memang kita sesuaikan kapasitasnya untuk kapasitas makan 1 bulan. 1 bulan. Iya, 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 iya. Kalau ada teman-teman yang kepengen beli silasanya bisa nggak, Mas? Bisa, teman-teman kalau misalkan ada yang mau langsung hubungi ke kita aja. Oke. Kita menyesuaikan stok juga. Iya, Kadang iya. memang kalau di musim sekarang alhamdulillah lebih banyak ya, Pak. Kebutuhannya ya cukup lah, sisa-sisa malah. Mas, bergeser ke sini dulu Oke. nih. Ini kan ada apa namanya? Oh, iya. Pengunjung wajib mencelupkan kaki ya di area bak celup kaki ini ya. Footbath. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk apa nih, Mas? Biar keren, Pak. Ya enggak lah. Enggak. Footbath itu yang penting nomor 1, kita mencegah adanya masuknya penyakit dari luar, apalagi peternak-peternak, karena kan mayoritas tamu yang main ke sini itu kan peternak. Benar. Kita takutnya ada teman-teman peternak yang habis main dari kandang yang kena penyakit gitu, nanti bisa nularin ke sini. Iya, yang orang umum lah ya. Betul. Jadi tamu itu tetap harus celup kaki dulu. Ada desinfektannya. Nanti setelah celup kaki di sini, naik ke kandang atas, disemprot lagi desinfektan. Oke, ini berarti ini sudah ada desinfektannya nih, Mas? Sudah, Pak. Oh, saya tak celup dulu lah. Boleh. Wih, dalam juga ini ya. Dalam, agak ke sini dikit, Pak. Ke sini maksudnya? Ya, betul. Agak kan miring dia. Oh, ini miring ke sana. Miringnya ke sana. Oh, tujuannya supaya biar bisa ini ya dikuras bersih Buang. gitu ya. Betul. Betul. Oke. Nah, terus untuk ini Mas, apa namanya di papan ini informasi apa aja sih sebenarnya ini yang ada di sini? Oke, ini kita lagi bikin, Pak, itu prosedur. Jadi segala tentang apa namanya
peternakan domba itu sebenarnya semuanya ada prosedurnya. Oh. Ini dari penggemukan, dari penanganan penyakit yang biasa rawan kena ternak itu kan ya penyakit-penyakit inilah. Terus cara kita mengawinkan domba, cara domba lahir itu harus seperti apa itu kita terapkan di sini. Jadi banyak malah teman-teman peternak yang datang itu mereka malah banyak nanya, Mas, ini kalau misalkan poin misalnya prosedur kelahiran domba itu kalau misalkan nanti nggak diisolasi induknya gimana? Itu pertanyaannya malah muncul dari sini, Pak. Gitu. Karena kan memang prosedur ini kita bikin based on ilmu yang kita pelajarin. Yang kedua sama kita modifikasi berdasarkan pengalaman sendiri gitu. Tapi bagus juga ini teman-teman. Artinya apa? Ini juga untuk mengingatkan kita beserta tim yang ada di farm juga supaya ya ini SOP-nya kan seperti itu kan ya. Betul. Itu. Jadi penyakit-penyakit yang sering terjadi ya diantaranya ya kembung, pneumonia, diabetes, rabies sama orf ini ya. Betul. Gitu. Juga ada saatnya juga melakukan USG sama kayak Mas Ardan kemarin melakukan USG. Betul, USG. Gitu. Itu USG intervalnya berapa lama, Mas? USG itu biasanya kita 7 hari setelah koloni kawin, Pak. Koloni kawin kita 2 bulan, satu jantan dengan 20 betina. Nanti kita USG itu H+7. H+7 60 hari. Oh, jadi apa namanya? Kurang lebihnya setiap 2 bulan lah ya intervalnya ya. Betul. Iya betul. Karena kan kadang ada pejantan ini dia nanti USG-nya jadwalnya duluan, pejantan lain belakangan karena koloni waktunya beda. Iya. Nah ini teman-teman, jadi ada juga prosedur untuk kelahiran domba juga ya. Jadi mesti seperti apa kalau misalkan terjadi kelahirannya itu siang ataupun malam, tengah malam itu kan sudah ada apa namanya SOP-nya juga ya. Gitu. Mas, kita geser ke apa namanya penanganan kotorannya ya atau penanganan ini kohenya ya. Mohon maaf dulu nih teman-teman, disclaimer ini lagi agak kotor banget karena memang lagi kita bongkar. Proses fermentasinya sudah selesai dan langsung kita giling, Pak. Ini sudah difermentasi beres. Kita baru dapat 200-an karung kemarin karena rencana ada pesanan ke Bengkulu sama ke Lampung Barat. Gitu, di pertengahan puasa. Jadi memang pas timingnya langsung kita bongkar. Ini masih belum kondusif sebenarnya. Iya benar, gitu. Sama agak masih kan bau ya. Betul. Ditambah lagi puasa ini tenaga kerja kan banyak yang puasa juga, Pak. Iya. Kerjanya nanti habis maghrib biasanya. Oh gitu. Jadi ini apa namanya dari kandang kita sendiri, Mas ya? Betul, Pak. Dari kandang depan dan kandang belakang. Iya. Jadi kita rutin kita tarik. Kalau misalkan udah numpuk, ini masih belum terlalu numpuk, Pak. Oh. Jadi masih kurang banyak. Di sisi lain nanti kita ngabisin dulu yang ada di fermentasi sini. Sudah clear, kita bersihin dulu lokasinya, baru kita fermentasi lagi. Oke. Sangat informatif teman-teman. Mas, untuk kebutuhan air minum atau air untuk apa namanya cuci peralatan, terus untuk kebutuhan tim farm kita, ini sumber airnya dapat dari mana, Mas? Pakai sumur bor, Pak. Oh, pakai sumur bor. Betul. Kita pakai sumur bor yang memang untuk pembersihan peralatan, buat air minum juga, ditambah lagi buat nyemprot kebun duren. Oh, ada kebun duren juga. Betul, ini kebun sayur lah, ada durennya juga. Dan kita pakai pupuk kita sendiri buat kebun kita sendiri. Gitu. Mas Ardan punya apa namanya bang pakan nggak? Ada bang pakan di halaman depan, sama ada di dekat kampung di depan, Pak. Oh. Yang pakai bang pakan itu pupuknya punya kita sendiri. Oh, isi apa aja nih? Apa namanya bang pakannya? Kalau saat ini full daun singkong semua. Full daun singkong ya. Kalau untuk rumput kita tanam di sekitar pagar di belakang. Iya. Mas, ada saran nggak? Kalau misalkan populasi per 100 ekor itu mesti butuh berapa luas sih bang pakannya? Biar teman-teman yang baru memulai bisa mungkin apa namanya buat ancang-ancang lah. Oh, saya mestinya harus sekian gitu. 100 ekor berarti
jawabannya bisa panjang, Pak. Panjang ya? Jadi Jawab aja nggak apa-apa. kita pecah pelan-pelan. 100 ekor, let's say butuh makan 3 kilo sehari, berarti 300 kilo. Dikali 30 hari berarti 9 ton. 9 ton itu gimana caranya kita dapat 9 ton pakan atau 10 ton pakan per bulan. Itu bisa dari lahan berapa meter. Ya. Gitu. Ya, nanti kita hitung rumput pakcong itu produktivitasnya berapa ton per tahun, daun singkong berapa ton per tahun gitu kan. Cuma kalau dari 100 ekor, 1 hektar itu sudah sangat cukup. Oh. Apalagi kalau di Lampung, kita punya onggo, kita punya limbah singkong, benar. nggak sampai 1 hektar pun sangat Ditambah dari yang lain ya. betul Pak. Mantap, luar biasa, informatif banget. Jadi apa yang sudah disampaikan sama Mas Ardan, ownernya Innofarm Indonesia ini, mungkin ini bisa akan jadi inspirasi bagi teman-teman semua. Gitu ya teman-teman. Jadi sampai ketemu lagi. Kita akan kulik lagi apa yang bisa menjadi informasi yang bisa dibagi ke teman-teman semua dari Innofarm Indonesia. Oke, terima kasih banyak Mas Ardan. Pak. Ya, sampai jumpa. Dadah. Sukses beternak, sukses beternak, sukses beternak, sukses beternak, sukses beternak.